cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3093 sampai bab 3096. Tuan Ye, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang telah melebihi 100.000, dan itu mungkin angka yang konservatif. Jumlah dewa sebenarnya jauh lebih tinggi dari ini, dan kekuatan keseluruhan para dewa juga semakin ditingkatkan. Singkatnya, begitu kuat hingga meledak. Dr. Dark berpikir lama sebelum memberitahu Ye Junlin berita itu. Bagaimanapun, 100.000 dewa agak berlebihan, jadi biarkan Ye Junlin membuat persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, Ye Junlin, yang rajin mempelajari kunci rahasia, berkata tanpa mengangkat kepalanya, itu 100.000, kan? Kalau 1 juta, beritahu aku lagi. Oh. Oke, Dr. Dark mendengar jawab lalu, dia pergi. Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin mengetahui hal ini dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Aku masih terlalu sibuk, dan kata-kataku bahkan tidak masuk ke telingaku, jadi aku pamit dengan santai. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengendalikannya. Namun dia mendengar kabar bahwa Hydra sedang mengatur para dewa untuk melancarkan serangan sengit terhadap musuh-musuhnya. Bahkan mereka termasuk di antara mereka, orang-orang dari Hydra sedang mencari keberadaan Ye Junlin. Jika ketahuan pasti akan dibunuh, dan Daxia juga kaya dan penuh warna di mana-mana. Banyak orang yang mirip dengan penekan iblis yang ditemui Ye Junlin di Gletser Antartika seringkali aktif di area terlarang di Daxia. Mereka memanen harta karun alam dan kristal energi spiritual. Tentu saja mereka menyebutnya batu spiritual. Faktanya, mereka menemukan sejak awal bahwa energi spiritual telah dibangkitkan, dan harta surga, material, bumi dan harta karun serta kristal energi spiritual diproduksi di mana-mana. Hanya saja orang-orang tersebut hanya mengamati dan tidak langsung menambang atau menggunakannya. Itu karena dari sudut pandang mereka, materi surgawi, harta duniawi, dan energi spiritual ini belum sepenuhnya terkondensasi. Masih perlu waktu untuk berkumpul, sederhananya, ini belum matang. Yang awalnya terlalu hijau dan belum matang sempurna. Hasil terbaik didapat setelah memasak, bahkan Ye Junlin tidak mengetahui hal ini. Saya hanya tahu cara memetik dan menggunakannya, tapi saya tidak tahu apakah sudah hijau atau sudah matang. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membutuhkan harta karun alam ini. 100.000 dewa, haha, kelompok orang ini hanya tersenyum. Yang disebut dewa hanya memiliki akar spiritual dan tulang spiritual, lebih mudah menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi energi fisik daripada orang lain. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh ini terhadap mereka? Dewa, konyol, tampaknya orang-orang menyukai divisi penekan iblis tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jelas mengapa para dewa menyerap energi spiritual lebih mudah daripada orang lain. Mereka hanya menyebutnya akar spiritual dan tulang spiritual. Efek penyerapan energi spiritual bergantung pada tulang tubuh. Tulang akar yang baik juga akan menjadi kunci untuk menjadi lebih kuat. Akar spiritual dan tulang spiritual dalam tubuh orang-orang yang hadir di divisi penekan iblis semuanya luar biasa dan unik. Tetapi saya juga menemukan banyak makhluk dengan akar spiritual dan tulang spiritual yang sangat baik, khususnya di divisi Tiansen, saya menemukan cukup banyak. Seseorang tertawa, kamu sedang membicarakan tentang 5 orang dari Qinglong dan Qilin, kan? Orang lain berkata langsung, ya, benar, itu dia. Tidak hanya banyak anomali di Daxia, tapi juga di kerajaan elang perang. Kekuatan itu tidak menyembunyikannya. Mulailah memperkuat kemampuan tempur Biro Perisai Langit dan institusi utama kerajaan elang perang. Ini bisa dianggap sebagai langkah yang sangat besar. Segala sesuatu di luar sebenarnya telah berubah. Tapi Ye Junlin fokus mempelajari Tianjilok, tidak tahu. Langkah besar yang paling penting, Hydra akan segera mengambil tindakan. Mereka terutama menargetkan 2 gol, yang pertama adalah Ye Junlin, namun Ye Junlin belum ditemukan. Yang kedua adalah organisasi balas dendam Hydra, mereka sudah menentukan lokasinya. Namun, organisasi ini kini telah berkembang hingga skala tertentu. Organisasi Revenge Hydra sebenarnya memiliki sistem yang jelas,
dan setiap orang memiliki kode nama. Dihitung sejak bergabung dengan organisasi ini. Pada awalnya ada 7 penyelenggara, dan nama kodenya adalah nomor 1 hingga nomor 7. Yang lainnya diberi peringkat berdasarkan waktu mereka bergabung dengan organisasi. Sejauh ini, organisasi ini memiliki 187.380 anggota. Artinya ada banyak sekali orang di organisasi ini. 5 orang yang awalnya mengundang Ye Junlin adalah nomor 23, nomor 29, nomor 32, nomor 33 dan nomor 45. Mereka adalah kelompok orang pertama yang bergabung dengan organisasi tersebut. Sampai saat ini saya sudah melupakan perseteruan darah melawan Hydra. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menjadi lebih kuat dan bagaimana membangun organisasi ini menjadi kekuatan yang mampu menyaingi negara-negara besar sebelumnya. Apa yang mereka lakukan setiap hari adalah memperluas kekuatan dan memanfaatkan sumber daya. Dan sumber dayanya digunakan terlebih dahulu untuk diri mereka sendiri. Sekarang kelima orang ini sudah menjadi dewa. Dia menggunakan berbagai cara dan sumber daya untuk secara paksa melepaskan diri dari belenggu tubuhnya dan menjadi dewa. Lalu apa hubungannya Hydra dengan mereka? Mereka mendapat kekuatan dan kekuasaan, dan itu sudah cukup. Terlebih lagi, sekarang kerajaan Zanxiong begitu kuat, bagaimana mereka bisa membalas dendam? Ini bukan sekedar apa yang mereka pikirkan, itu juga merupakan ide dari 7 pendiri organisasi. Mereka sekarang mencari keuntungan mereka sendiri. Sekarang jumlah dewa di organisasi ini telah bertambah menjadi lebih dari 700. Selain itu, mereka telah menemukan banyak cara untuk menciptakan dewa secara artifisial, dan jumlah dewa terus bertambah. Setelah beberapa saat, akan mudah untuk menembus 1000 dewa. Meski tidak sebaik 3 kekuatan teratas, mereka bisa dibandingkan dengan level ke-5 dan ke-6. Dan mereka percaya bahwa kekuatan itu akan menjadi semakin kuat. Cepat atau lambat kita akan mampu bersaing dengan 3 besar. Faktanya, banyak orang yang memahami pemikiran para pengambil keputusan tersebut. Mereka pada dasarnya mencari keuntungan sendiri dan terus memperkuat kekuatan organisasi ini. Tapi jika kamu ingin membalas dendam pada Hydra, kamu hanya bisa mendengarkan mereka. Kami hanya bisa berkumpul bersama. Kalau tidak, tidak ada harapan sama sekali. Bahkan jika kita mengetahui pemikiran para pengambil keputusan ini, organisasi ini membawa harapan terakhir. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setelah berita tentang 100.000 dewa negara beruang yang bertikai dirilis, organisasi balas dendam ini mulai berkembang pesat. Atas nama balas dendam, maksimalkan kekuatanmu sendiri. Tapi mereka tidak menyadari satu hal, meskipun mereka berkembang pesat, mereka tidak membalas dendam pada Hydra. Namun keberadaan mereka merupakan ancaman bagi Hydra. Itu harus diberantas. Sekarang Hydra telah berkontribusi begitu banyak pada kerajaan beruang perang, ia telah sepenuhnya mengamankan posisinya. Mereka kini mulai melakukan perlawanan. Bagaimanapun, dia memenuhi syarat untuk menggunakan lebih banyak dewa dari kerajaan beruang perang. Orang-orang atau kekuatan yang membalas dendam atau mengancam mereka harus dibasmi. Kelompok orang ini sibuk memperluas kekuatan mereka dan tidak mencari Hydra. Tetapi Hydra sedang mengincar mereka. Aksi mereka yang berskala besar juga membuat mereka mudah terekspos. Ditambah dengan kekuatan Hydra saat ini, mudah untuk menemukan lokasi sarang mereka. Pinjam 5.000 dewa dari kerajaan beruang perang untuk mengepung tempat ini. 6 kepala Hydra yang tersisa membuat keputusan dengan suara bulat dan memulai rencana pemberantasan. Sebelumnya, kerajaan beruang perang dapat memberi mereka hingga 800 dewa untuk menghentikan perintah hadiah Ye Junlin. Namun kini mereka memiliki kualifikasi untuk menggunakan ribuan atau bahkan puluhan ribu dewa. Mereka memeriksa kekuatan organisasi balas dendam ini, dan menemukan bahwa mereka pasti bisa memenangkannya dengan 2.000 dewa. Namun demi momentum, mereka harus mengirimkan 5.000 dewa sekaligus. Zhan Xiongguo langsung menyetujuinya. Sekarang biarkan mereka mengirimkan 10.000 dewa. Dan semakin banyak dewa yang diutus, semakin banyak pula propaganda yang ditujukan kepada mereka, sehingga mengejutkan seluruh dunia.
Itu semua bermanfaat dan tidak berbahaya. Kemudian, 6 kepala Hydra memimpin 5.000 dewa keluar. Di pulau kecil, semua orang masih memikirkan bagaimana memperkuat diri mereka sendiri dan organisasi. Ada yang keluar untuk memperluas kekuatannya, dan ada juga yang berlatih sendiri untuk menambah kekuatannya. Terutama 7 pengambil keputusan organisasi, mereka kini menikmati kekuasaan dan kekuatan. Dalam waktu yang sangat singkat, organisasi mereka telah menjadi sebanding dengan kekuatan-kekuatan tertinggi. Ketujuh di antaranya masih dalam kendali. Jangan merasa terlalu senang dengan hal ini. Dalam konsepnya, selama tidak memprovokasi Hydra, mereka bisa berkembang dengan lancar. Namun yang tidak mereka duga adalah Hydra akan keluar dan menimbulkan masalah. Bersorak untuk tujuan besar kita, ketujuh orang dan keturunan langsung mereka mengangkat gelas mereka untuk merayakannya. 100.000 dewa kerajaan beruang perang malah memberi mereka kesempatan. Beri mereka alasan untuk berkembang dan tumbuh secara terbuka. Tidak perlu membawa para ekstremis yang hanya ingin balas dendam. Gemuruh, tapi saat ini, pulau itu berguncang hebat, seolah-olah akan terjadi gempa besar. Rasanya pulau itu akan terbalik dalam hitungan detik berikutnya. Retak, klik, klik, di saat yang sama, terdengar semburan guntur di udara. Boom, aura menakutkan dan menakutkan menyelimuti seluruh pulau. Seolah-olah telapak tangan dewa menekan tanpa terlihat, dan tekanan dari ribuan bintang jatuh menyapu. Segalanya terasa sesak, bahkan menyesakkan, ini seperti kekuatan surgawi yang bergulir. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan beribadah. Pergerakan besar-besaran membuat seluruh pulau hancur. Berantakan sekali, ada kekacauan di mana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para pengambil keputusan dan keturunan langsung mereka juga bingung. Mereka semua berlari keluar, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Cepat, lihat, semua orang melihat sekeliling dengan kaget. Saya melihat sosok-sosok muncul di langit di sekeliling, dan aura kuat menyapu. Melihat laut di sekitar pulau, kapal-kapal besar muncul satu demi satu. Ada juga sosok yang berdiri di atas perahu. Tuhan. Semua dewa, dilihat dari nafasnya saja. Tidak ada orang yang bukan dewa. Aura dari begitu banyak dewa terbuka dan menembus pulau. Dikelilingi oleh para dewa, tidak ada jalan keluar. Bahkan udara pun terhalang. Hal ini membuat takut semua orang di pulau itu sampai mati. Saya tidak pernah memikirkan kedatangan musuh yang kuat. Dan lokasinya sangat rahasia sehingga tidak ada yang tahu. Sebelum mereka sempat memikirkannya, kapal-kapal di sekitarnya sudah mendekat. Mereka secara kasar sudah melihatnya dengan jelas. Bendera hitam berkibar di kapal. Pola pada benderanya adalah logo Hydra. Ini, semua orang sangat panik. Ini, sepertinya ini Hydra, kan? Bendera ini milik Hydra, mungkinkah itu dari Hydra? Ketika semua orang yakin siapa yang datang, itu setelah Hydra. Beberapa ekstremis yang hanya ingin membalas dendam memiliki mata yang berbinar. Yang mereka inginkan hanyalah membalas dendam terhadap Hydra. Tapi Hydra tidak bisa bertahan hidup di kerajaan beruang perang, dan mereka tidak bisa melihat siapapun, apalagi membalas dendam. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat sekarang karena mereka melihat orang hidup dari Hydra? Saatnya membalas dendam. Sebelumnya, seluruh organisasi mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tidak berani membalas dendam, sehingga membatasinya. Tapi segalanya berbeda sekarang, semua orang dari Hydra datang ke pintu. Tidak bisakah mereka membalas dendam? Saatnya membalas dendam pada Hydra. Namun ketika sebagian besar orang di organisasi menghadapi pemandangan ini, mereka sebenarnya ketakutan. Mereka telah ditekan oleh momentum kuat lawan. Siapa yang tidak takut? Begitu banyak dewa, nafas Tuhan ada di mana-mana. Secara khusus, beberapa pengambil keputusan merasa sangat ketakutan. Bagaimana situasinya? Mengapa Hydra tiba-tiba datang ke pintu? Pada saat ini, mereka mengerti bahwa mereka benar dengan tidak mencari Hydra. Tapi Hydra datang mencari mereka. Bagaimanapun, keberadaan mereka merupakan ancaman bagi Hydra. Meskipun mereka tidak melakukan apapun pada Hydra. Namun organisasi ini didirikan untuk menangani Hydra.
Ini cukup, tidak masalah apakah Anda menerapkannya atau tidak. Selama Anda memiliki ide ini, orang akan mencoba membunuh Anda. Anda bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku benar-benar tidak menyangka, kita punya banyak musuh. Satu organisasi punya 180.000 orang, mereka masih berani berkumpul dan punya ide balas dendam, kebanyakan dari mereka tidak berani melakukannya membalas dendam atau berpartisipasi. Tapi kita punya begitu banyak musuh, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Bisakah kamu membalas dendam? Apakah kamu punya kemampuan? Digeladak, para pemimpin Hydra tertawa. Tapi pemimpin kedua tiba-tiba berkata, sejak berdirinya Hydra, hanya Ye Junlin yang membunuh rakyat kita. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Senyuman di wajah semua orang di Hydra segera menghilang. Wajah semua orang penuh amarah dan niat membunuh. Terakhir kali mereka mencoba menipu Ye Junlin, tetapi setelah ditipu, mereka memintanya untuk membunuh 3 pemimpin dan banyak lainnya sekaligus. Bagi Hydra, kematian saja tidak cukup, belum lagi banyaknya kematian. Ada 3 pemimpin lagi, malu, sayang sekali. Hydra telah ada selama ratusan tahun, dan pemimpinnya terus berubah. Tapi musuh membalas dendam pada mereka, mustahil. Tidak ada yang pernah berhasil membalas dendam. Tidak sekali, hanya Ye Junlin yang menderita kerugian besar. Mereka akhirnya bertahan hingga sekarang, dan akhirnya bisa meminjam begitu banyak dewa dari kerajaan beruang perang untuk membasmi musuh satu persatu. Tapi di mana Ye Junlin sekarang, mereka tidak pernah bisa mengetahuinya. Kita hanya bisa memulai dengan organisasi ini dulu. Ye Junlin, kamu dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Inilah yang akan terjadi jika kamu menyentuh Hydra. Kami akan membiarkan putrimu diracun sampai mati di depanmu terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, kamu akan mati terakhir. Sekelompok orang sangat membenci Ye Junlin. Namun saat ini, kapal sudah merapat di pulau tersebut. Mereka mengepung pulau itu, dan para dewa berdiri satu demi satu. Mereka turun dari perahu dan mendekati pulau itu selangkah demi selangkah. Padahal pulau kecil ini berpenduduk puluhan ribu orang. Namun melawan para dewa, momentumnya jauh lebih lemah di semua aspek. Semua orang ketakutan, mereka terus menyusut. Lawan maju selangkah demi selangkah. Hydra, ini Hydra. Ini adalah pemimpin besar Hydra. Ini adalah pemimpin kedua Hydra. Ini Hydra. Mereka yang hanya ingin balas dendam, berteriak satu demi satu. Mulai dari pengibaran bendera hingga penampilan beberapa pemimpin. Mereka memutuskan ini adalah Hydra, namun kebanyakan orang mulai takut. Hydra datang ke pintu, dan itu pasti tidak ada gunanya. Dan ada begitu banyak dewa, apakah aura ini terlalu kuat? Benar, berapa banyak dewa yang dimiliki pihak lain? Saya merasa seperti saya belum pernah melihat begitu banyak dewa sebelumnya. 1, 2, 3, 4, seseorang di pulau itu sudah mulai menghitung. 1000, ketika nomor ini muncul, mereka putus asa. Seluruh organisasi mereka masih memiliki kurang dari 1000. 1000 adalah tujuan mereka, tapi ini baru permulaan. 2000, 3000, 5000, ketika seseorang menghitungnya, tepat ada 5000 dewa. Tidak heran ada dewa di mana-mana, tidak heran semua orang di seberang jalan adalah dewa. Ternyata nomor ini ada, sangat buruk kulit kepala semua orang mati rasa dan akan meledak. Bahkan kelompok ekstremis yang bertekad membalas dendam pun ketakutan. Lagi pula, ini terlalu menakutkan, semua orang takut. Kamu ingin balas dendam, tapi kamu juga harus kuat. Pada saat ini, beberapa pemimpin Hydra sudah maju terus. Kita tidak perlu perkenalan lagi, kan? Saya pikir semua orang di sini telah berfantasi membunuh kita ribuan kali, bukan? Beberapa pemimpin tertawa, ketika mereka muncul, mereka pasti akan membuat orang di depannya gila. Iya, saya tidak bisa melupakannya, bagaimana saya bisa melupakan perseteruan darah itu? Teriak beberapa orang yang sangat gila. Salah satu pemimpin besar mencibir. Jika Anda tidak bisa melupakan, lalu bagaimana, jika Anda tidak membalas dendam kepada kami? Maka kami akan datang untuk membasmi Anda. Begitu kata-kata ini keluar,
Ekspresi dari semua orang di ruangan itu berubah drastis, bersambung.